Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Dan tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat terbesar dunia karena badan sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam. Tanda Allah cinta kepada kita itu ada dua indikator kecintaan Allah kepada seorang hambanya. Yang pertama adalah dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Karena ada orang yang tidak dicintai Allah itu hari-harinya diisi, waktu-waktunya itu diisi hari-hari yang tidak bermanfaat. Tahu-taunya malam, tahu-taunya pagi lagi. Dan yang kedua adalah dipahamkan tentang Islam atau tentang din ini. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah SAW berserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang telah memberi sumbangsihnya dalam rangka berjalannya acara kajian tiap malam. Dan pada kajian malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Agus Ramadan dengan materi Tauhid. Kepada beliaunya Ustadz Agus Ramadan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam hari ini, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita yang berupa nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang dengan rangkaian nikmat tersebut, alhamdulillah, di saat ini, di waktu ini, di tempat ini kita bisa memenuhi apa yang menjadi seruan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban bagi kita sebagai seorang hambanya, yaitu menunaikan salah satu ibadah sholat maghrib yang kita laksanakan, kita kerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan
amal ibadah yang lain yang kita kerjakan, yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menerimanya sebagai amalan solihan makbulan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan, istiqomah dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di masjid ini dan juga mungkin para pemirsa yang menyaksikan live streaming dari LKI juga Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah, untuk bisa mengamalkan, mengerjakan apa yang menjadi perintah, baik perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meneladani apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan itulah, dengan membiasakan menjadi hamba, menghambakan hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh, melalui ketaatan inilah hakikat hidup, hakikat tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Jadi ibadah yang sudah diterangkan mungkin banyak para mubalik ya, tentang apa itu ibadah yang cakupannya cukup luas, bisa berupa perkataan, bisa berupa amalan anggota badan kita, bisa juga ibadah-ibadah yang lain, yang semuanya itu muaranya adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan semata-mata untuk mencari, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu masuk di dalam rangkaian ibadah. Bahkan bersenang-senang pun ketika niat lurus sesuai dengan apa yang digariskan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu juga masuk dalam ranah, dalam rangka ibadah. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa umur, usia, waktu, ini adalah suatu peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena peluang, kesempatan, waktu itu tidak akan datang untuk kedua kali yang sama. Hari ya, meskipun hari ini hari Kamis, nanti akan ada hari Kamis lagi, tetapi tentu berbeda hari Kamis dulu dengan hari Kamis sekarang. Kalau namanya sama, tetapi amalan, kesempatan, ibadah yang kita lakukan tentu akan berbeda. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ini meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu tuntutan, kebutuhan kita. Jadi meningkatkan ilmu, meningkatkan keimanan, wawasan dan sebagainya, ini bukan kebutuhan siapa-siapa, tetapi adalah kita sendiri yang butuh akan hal itu. Nah, sebagai salah satu sarana untuk menopang, menguatkan keimanan kita, ini adalah salah satu sarananya, wasilahnya banyak. Nah, dengan hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis taklim, ini bukti dan upaya kita, kesungguhan kita untuk meningkatkan wawasan dan juga untuk meningkatkan keimanan. Karena dengan ilmu yang kita miliki,
ini harapannya menjadikan kita semakin berkualitas dalam keimanan dan juga dalam ketakwaan. Kenapa? Karena musuh kita ini jelas, setan, baik dari jin ataupun setan dari kalangan manusia, ini jelas tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah diam ketika kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Maka upaya usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, musuh-musuh kita yang berupa setan, jin dan manusia ini selalu tidak pernah putus, tidak pernah ada capek, tidak ada pernah jeda. Maka kalau kita menyadari permusuhan yang sesungguhnya ini, tentu kita akan melakukan upaya-upaya untuk membentengi, upaya-upaya untuk bagaimana supaya musuh ini semakin lemah dalam menggoda kita. Maka dalam banyak syariat, ya, dalam banyak hal ini satu isyarat kepada kita, satu contoh dalam ritual, dalam pelaksanaan ibadah haji, ada yang namanya melempar jumroh, ada akobah, ada wusto, ada ula. Ini satu sinyal, satu isyarat kepada kita bahwasanya ketika was-was, ketika bisikan itu datang pertama kali akan menghampiri kepada jiwa kita, kepada nafsu kita. Maka musuh yang terbesar kita pertama kali adalah nafsu kita sendiri. Keinginan-keinginan kita untuk menyimpang ini adalah juga ini musuh kita. Maka diisyaratkan dengan melempar jumroh namanya akobah, sebagai bentuk kesadaran, mengingatkan bahwasanya setan itu akan menggelincirkan kita. Pertama dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ketika kita berhasil membentengi jiwa kita, mengalahkan nafsu dan keinginan kita, maka ada musuh yang kedua yang ada di lingkaran, yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi istri kita, keluarga kita. Ini menjadi faktor yang menghalangi ketaatan. Dan yang ketiga, ketika kita mampu membentengi diri kita, membentengi keluarga ataupun yang ada di sekeliling kita, bisa jadi yang ketiga ini yang diisyaratkan dengan melempar jumratul ula yang jauh, ini maknanya adalah musuh kita ini berada di luar lingkaran terdekat kita, berada di luarnya. Bisa jadi di tempat pekerjaan kita, bisa jadi orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, kawan kita. Nah, ini juga menjadi faktor penghalang. Oleh karena itu, sekali lagi untuk menguatkan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita lebih-lebih hari ini, lebih-lebih akhir-akhir ini, maka dibutuhkan satu kerja keras, kesungguhan, tekad. Bahwasanya kita paham innahu lakum aduwwum mubin ini. Setan ini adalah musuh yang jelas, yang nyata. Maka kesungguhan kita, tekad kita untuk memusuhinya, menjadikannya sebagai musuh, ini harus jelas juga. Maka dalam rangkaian pembahasan sebelumnya tentang bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
iman kepada para malaikat-malaikat. Ini menjadi satu simpul, satu upaya ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui baik asma-Nya, sifat-sifatnya. Maka ini harapannya akan menjadikan keimanan kita ini terjaga, terpelihara, dan syukur semakin berkualitas dan meningkat. Demikian juga ketika kita tidak hanya sekedar meyakini akan malaikat-malaikat yang Allah utus. Sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang beberapa malaikat dan beberapa tugasnya, dengan harapan tidak hanya sekedar mengetahui saja, tetapi itu bisa ya, kita praktekkan keberadaan para malaikat yang sangat berarti bagi manusia, yang sangat membantu, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan malaikat ini dengan tugas-tugas yang berbeda. Ini sangat dekat sekali dengan keberadaan kita manusia ini. Dengan kita mengingat apa yang ya, malaikat yang berada di kanan dan sebelah kiri kita, tentu ini akan lebih meningkatkan kekhawatiran kita, meningkatkan rasa takut kita ketika kita melanggar, ketika kita akan menyimpang dari jalannya. Oleh karena itu ya, buah hasil dari kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, ini menjadikan pribadi, menjadikan jiwa ini lebih terarah, lebih terkontrol, lebih mudah dalam ketaatan-ketaatan. Kemudian pembahasan kita malam hari ini masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, al-imanu bil kutub, iman dengan atau iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita sudah punya gambaran ya, punya bayangan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim ini punya satu tuntutan ketika kita mengikrarkan keislaman kita, dan kita ketika meyakini akan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, tentu bayangan kita akan dibawa kepada iman kepada kitab-kitab, baik kepada kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas tentang makna dan juga apa keistimewaan dari kitab-kitab baik Al-Quran maupun yang sebelumnya, perlu kita mengingatkan sebuah hadis, yang mana hadis ini memberikan satu isyarat kepada kita pentingnya kita menjadikan syariat, tatanan, aturan yang sudah dibukukan di dalam Al-Quran ini tidak hanya sekedar bacaan saja, tetapi bisa direalisasikan dalam kehidupan. Hadis yang dibawakan dari Abi Umamah, an Abi Umamah al-Bahili, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, la tanqudanna ural islami urwatan urwatan
Fakullama intaqadat urwatun tasabbatin nasu billati taliha wa awhaluhunna naqdul hukmi wa akhiruhunna as-shalah. Jadi akan terjadi, sungguh layang kudon akan terurai, terlepas, ucul simpul atau tali Islam, kekuatan kaum muslimin, simbol kejayaan Islam ini akan kekuatannya, karena suatu kekuatan itu diikat dengan simpul, dengan tali. Manakala tali itu terlepas satu demi satu, maka tentu akan jatuh. Satu ilustrasi yang paling sederhana, ini di depan saya ada gelas. Gelas ini tidak akan mudah jatuh ketika kelima jari saya ini sempurna, utuh dan ikut memegang. Maka siapapun yang akan merebut gelas ini akan kesulitan ketika saya pegangi dengan serius. Tapi ketika masing-masing jari ini sudah melemah dan tidak mau megang, ya, ini ibaratnya arkanul Islam, ya. Yang paling minimal itu kan apa? Dua ini kan apa? Syahadat dan sholat. Ada zakat, ada siyam, ada. Nah ini ketika kita pegangi kuat, maka ini akan sempurna, kokoh, kuat, tidak mudah goyah. Tapi ketika satu demi satu akan terlepas, misalkan hanya tinggal dua ini saja, maka ini cukup mudah sekali digoyahkan, mudah sekali untuk jatuh ataupun direbut. Lain halnya ketika kita pegang dengan kelima simpul yang kuat ini, demikian juga dengan akan terlepas, dan itu sudah diisyaratkan, sudah disampaikan, sungguh, dan itu akan terjadi, ya. Satu demi satu. Maka urwatan ya, jadi satu ikat demi ikat, satu simpul kemudian simpul berikutnya. Fakullama intaqadat, ketika terlepas urwah tuh, satu tali lepas, ya, satu ikatan lepas, maka tasabbatin nas billati taliha, manusia akan berpegang dengan yang masih ada, yang tersisa, yang berikutnya. Tapi kalau semuanya yang tersisa ini sudah nggak ada, maka itulah yang akan terpuruk, akan terjatuh. Wa awhaluhunna naqdul hukmi, pertama kali simbol, ya, kekuatan tali Islam yang lepas itu adalah naqdul hukmi. Hukum-hukumnya ini sudah tidak lagi dilaksanakan, sudah tidak lagi dipedulikan. Mungkin hanya sekedar bacaan saja, sudah tidak lagi, ya, menjadi betul-betul panduan hidup. Kenapa? Karena Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu semuanya adalah hudan, sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk itu ya aturan. Ketika seseorang mengikuti aturannya, tentu akan jelas apa yang akan diraih, apa yang akan dituju, petunjuk. Maka di dalam ayat Allah sebutkan, barang siapa ya mengikuti petunjukku, maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia tidak akan merasakan khauf, khawatir, ketakutan. Wala yahzan, gak akan merasa sedih. Maka di antara fungsi petunjuk itu ada dua. Satu, menjadikan ketenangan. Yang kedua, menjadikan suatu kesenangan. Itu di antara fungsi dari petunjuk. Orang yang berada dalam petunjuk, dia akan merasa
itminan, akan tenang, akan nyaman, dan akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Itu sudah pasti. Maka wa akhiruhunna shalah, dan yang terakhir, nah, simpul yang terakhir tadi adalah yang ketika sholat ini sudah tidak lagi diperdulikan, sudah tidak lagi mendapatkan perhatian. Seorang mengaku Islam tapi ya mungkin sudah nggak pernah sholat, ya sholatnya dijamak setahun 2 kali, mungkin Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu pun juga kadang kalau pas tepat, kadang Idul Fitri masih dalam perjalanan, ya karena mudik, ya, karena merantau, ataupun ya, Idul Adha juga demikian. Maka berangkat dari hadis ini dan juga apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, mari, ayo, ila ma anzalallah, ayo kita kembali kepada apa yang telah Allah turunkan. Wa ila rasul, ayo kita kembali kepada Rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Ya, kembali arju ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Ketika tawaran itu disampaikan, ya diingatkan kembali. Ini Allah mengingatkan lagi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, maka apa yang terjadi? Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Pasti, ya. Di sini Anda akan melihat yang nampak ra'aital munafiqin, orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih nifak. Munafiknya ada benih-benih nifak. Maka apa? Ya suduna angka sududa, mereka akan senantiasa menghalangi, berusaha untuk mencegah, jangan ini saja, itu terlalu ganas, ya terlalu ini macam-macam. Ya suduna angka sududa, pokoknya ada saja rintangan, ada halangan yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Oleh karena itu, ya kenapa cukup mudah untuk menyimpulkan kenapa hari ini kita sebagai kaum muslimin yang sudah dikaji oleh orang-orang barat, ya, yang berusaha juga ingin memadamkan, ingin membalikkan fakta. Mana katanya orang-orang mukmin itu punya izah, punya kemuliaan. Ini buktinya hari ini kita, ya, di mana-mana ini menjadi yang tertindas. Ya memang benar. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ya, karena kita mungkin tarafnya ataupun levelnya betul-betul belum sampai ke derajat mukmin yang sesungguhnya. Karena apa? Apa yang menjadi sumber panduan, petunjuk, ini kadang masih kita abaikan, kita lalaikan. Dan Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi ini sebagai jawaban adanya orang-orang yang masih ragu, orang-orang yang tidak yakin, ya, dengan apa yang telah Allah tetapkan melalui kitabnya, melalui rasulnya. Wa tammat kalimatu rabbi, dan telah sempurna. Al-Quran itu sempurna. Sebenarnya ketika kita baca di ayat awal yang kedua dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi,
Dzalikal kitab, Alkitab, Al-Qur'an. La raiba fi, enggak ada keraguan di dalam. Hudalil muttaqin. Sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal dibalik saja. Sudahkah kita menjadikannya sebagai petunjuk atau belum? Maka kebahagiaan, hakikat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu ketika memang kita betul-betul bisa menjadikan petunjuk, menjadikan Al-Quran ini sebagai bagian dari apa yang kita lakukan, petunjuk. Ini sebagai mukadimah untuk mengawali al-iman bil kutub. Tarif pengertian al-kutub, kutub ini jamak ya, dari kitab, kitabun, kitabani, kutubun. Kutub ini bentuk jamak ya, kata tunggalnya adalah kitabun. Nah, kitab sendiri itu adalah masdar dari kataba yang berarti ya, kalau namanya kitab itu mesti tersusun ya, terkumpul, tersusun, rapi, terjilid ya, halamannya ya, secara berurutan, maka dikatakan kitab. Maka ada kitab fikih, ada kitab tafsir ya, namanya kitab. Jadi sudah tidak bentuknya, kalau ini nggak boleh dikatakan ini kitab, ini saya baca dalam kitab ini, nah, ini bukan kitab, ini namanya lembaran ya, lembaran ya, sohifah, lembaran, halamannya namanya sofhah, jamaknya namanya suhuf, kalau terkumpul namanya mushaf. Maka Al-Quran itu disebut dengan mushaf karena apa? Terkumpul, nah, kumpulan dari lembar-lembar. Maka nanti juga ada beberapa istilah suhufi Musa wa Ibrahim, artinya memang bukan berbentuk kitab, bentuknya adalah ya, lembaran. Maka tentu lembaran namanya lembaran itu rentan ya untuk hilang, rentan untuk ini, namanya juga lembar ya, lembaran. Beda dengan ya, nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana apa namanya keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, tentang penjagaannya, tentang ya, mukjizatnya dan sebagainya. Wal kitabu masdarun, kitab itu adalah sim masdar ya. Sumya bihi al maktub fihi, dikatakan demikian karena di dalamnya maktub, tertulis, lembaran-lembaran yang ada tulisannya ya, tertulis di dalamnya. Wa fil asli, aslinya adalah ismun li sohifah ma'al maktub fiha, namanya adalah ya nama untuk sohifah tadi, itu lembaran yang ada tulisannya. Maka ketika lembaran-lembaran itu dihimpun, dikumpulkan, maka namanya kitab. Jadi ada kitab, banyak kitab-kitabnya para ulama, nah, itu namanya ya, karena sudah dari sohifah, dari lembar kemudian terbukukan, namanya kitab ya, buku. Itu secara bahasa ya. Sedangkan secara syar'i, kitab yang dimaksud adalah kalamullah. Ini adalah kalam, apa yang Allah firmankan, apa yang Allah katakan. Kalamullah azza wa jal al-muha ila rasulih, yang Allah wahyukan kepada para rasul-rasulnya. Liyuballighuhu linnas, supaya apa? Supaya disampaikan untuk manusia. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap beribadah, masuk dalam ranah ibadah bitilawatihi, dengan membacanya. Jadi kalau kita membaca novel, baca ini, itu enggak bernilai ibadah. Tapi ya, ketika kita membaca Al-Quran itu
dinilai ibadah, bahkan ya, huruf per huruf ini ada nilainya, ada timbangannya, ada kebaikannya. Dan juga yang bedakan fadilah keutamaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, kalau kita katakan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, ini Al-Quran yang kita baca berkali-kali tidak pernah menjadikan pembacanya liqori'i ini bosan ya, meskipun kita baca dalam bulan Ramadan kemarin bisa sampai khatam berkali-kali ya, tapi tidak pernah kita merasa bosen khatam sampai ini nggak ada, pasti keinginan untuk membacanya lagi. Berbeda dengan kita membaca kitab, contoh saja misalkan ini ada kitab namanya kitab Tauhid, ini kalau misalkan suruh baca dalam 1 bulan, suruh menghatamkan 10 kali, saya yakin sudah ya belenger, dan nggak mau. Itulah, ambillah contoh misalkan buku, kitab itu kan buku yang menarik, majalah ataupun novel apa yang menarik misalkan, entah ceritanya nggak ada manfaatnya, tapi itu ketika kita baca senang. Tapi nggak mungkin seseorang itu sanggup misalkan untuk mau menghatamkan ataupun membaca dalam 1 bulan, mau menghatamkan, mau mengulang kembali ya, 10 kali ataupun 3 kali meskipun tipis, pasti nggak mau. Berbeda dengan Al-Quran. Itulah kenapa ada satu fadilah, keutamaan tersendiri yang ada pada Al-Quran ini. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dikategorikan, dianggap ibadah membacanya saja, apalagi mempelajarinya, mengkajinya ya, kemudian mengamalkannya. Maka apa? Rasulullah menyampaikan kepada kita, khairukum apa? Sebaik-baik kalian itu apa? Man ta'allama Al-Quran, siapa yang ta'allama, mempelajarinya, wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Ya, karena dengan mengkaji, mempelajari itu sudah beribadah. Dengan menyebarkan, mengajarkan, mendakwahkan, mengamalkan itu juga ibadah. Maka ketika seseorang berada dalam majelis, dalam kajian, dalam ini yang di dalamnya membahas, mengkaji ayat-ayat Allah, ini akan menjadi satu, akan mengangkat ya, majelis tersebut mengangkat orang-orang yang di dalamnya kemuliaan. Maka ya, siapapun ya, yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang peduli dengan Al-Quran, maka secara otomatis ya, Al-Quran ini akan memuliakan ya, siapa yang berada dekat dengan Al-Quran itu. Bagi lil hafid ya, yang menghafal, dia juga akan mendapatkan kemuliaan. Yang membaca mendapatkan kemuliaan, yang mendengar pun juga mendapatkan kemuliaan. Ya, maka dengan hal itu pula Al-Quran ini merupakan satu mukjizat agung yang luar biasa. Belum ada ya sebanyak orang yang menghafal kitab selain Al-Quran. Ya, hari ini ribuan, bahkan mungkin jutaan para ya, hufat ya, para penghafal Al-Quran, hafal di luar kepala. Tapi belum ada mungkin orang yang hafal misalkan ya apa namanya, buku-buku tertentu ataupun kitab-kitab tertentu. Ini satu keistimewaan Al-Quran dan mukjizat Al-Quran yang terjaga kemurniannya, baik huruf-hurufnya, kalimatnya, susunannya, isinya, bacaannya. Kalau kitab-kitab yang lain ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan nggak ada yang mungkin penghafalnya ini berbeda dengan Al-Quran. Maka itulah bagaimana cara Allah menjaga kitabnya, menjaga Al-Quran melalui para ya,
penghafalnya melalui bentuk yang tercetak yang kita sebut sebagai mushaf. Ini apa namanya, bukti mukjizat Al-Quran. Al-imanu biha, al-imanu bi kutubillahi azza wa jalla ruknun min arkanil iman. Iman, yakin kepada kitab-kitab Allah azza wa jalla ini merupakan satu rukun min arkanil iman, dari salah satu rukun-rukun iman. Islam mempunyai rukun, demikian juga iman juga mempunyai rukun. Sedikit ya. Maknanya adalah at-tasdiq al-jazim bi anna lillahi ta'ala kutuban, bahwasanya meyakini dengan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kitab-kitab yang Allah turunkan, anzalaha ala rusulihi, Allah turunkan kepada para rasulnya, ila ibadihi bil haqqil mubin, kepada para hamba-hambanya bil haqqal mubin wal hadi al mustabin. Jadi anbiya dan mursalin, ketika kita ada para nabi dan para rasul, ini sedikit perbedaan. Ada yang disebut rasul dan disebut nabi, karena tidak semua nabi itu dikatakan rasul. Nabi Adam alaihissalam dia tidak disebut rasul. Kenapa? Karena Nabi Adam ini tidak membawa risalah. Karena waktu itu baru sendirian, belum memiliki umat, belum memiliki kaum. Maka rasul yang pertama kali ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini rasul yang pertama kali. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh itu sudah banyak manusia, banyak. Sedangkan di zaman Nabi Adam, ya ini kan baru beliau Nabi Adam, ibunda Hawa dan anak-anaknya. Jadi belum membutuhkan di sini hajatnya risalah ini belum dibutuhkan. Maka kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran pun juga terbatas kepada manusia ataupun kepada umat Nabi tersebut. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran sebagai penutup risalah kenabian, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, maka ya harus memiliki keistimewaan dan kesempurnaan yang nyata. Linnasi kafah, pada seluruh manusia. Baik. Demikian yang dapat kita sampaikan sebagai mukadimah awal untuk pembahasan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita sambung kembali dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah kajian seri Marita Tauhid pada malam hari dengan bab masalah kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami tutup kajian pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara barangkali ada dalam pembacaran kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.